Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muzdibin wa masyaikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Disebut ustadz punya murid, disebut guru punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Kalau saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI Komisi 10, namanya Eko. Yang satu lagi baru selesai jadi dalang di OPJ, Parto. Saya bagian muter-muter ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, termasuk saya sampai ke Cibadak. Ya, alhamdulillah. Iya. Bukannya ceramah, neangan berkat. Ya kalau lagi cakep kadang-kadang dapat daging, semur, rendang gitu. Kalau udah kemalaman tinggal kentang sama bihun. Iya. Kasih acar timun dah malamnya, pagi mencret gitu. Udah asem. Ya. Jadi mohon ikhlas, jangan kecewa, jangan keliru, karena kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama ustad, kalau mau rame sama saya, ya sama saya. Kalau mau rame sama saya, emak masih inget yang main para pencari Tuhan, yang bulan puasa, yang waktu sahur teh, masih inget, yang jadi Ustadz Peri. Itu aku yang jadi ustadz takut sama istrinya. Atuh iya ya. Ya ceritanya itu di cerita sinetron saya takut sama istri saya. Padahal aslinya mah ya takut. Nggak ada suami yang berani sama istrinya. Ya Bu. Makanya kenapa ibu kalau ribut sama bapak kalah, ibunya nggak siap. Tapi kalau siap nggak bakal kalah. Terima kasih. Dari Jakarta dapat cahaya sama tisu aja. Bentar, saya baca dulu ya. Ini ketua pelaksana luar biasa, MC-nya, luar biasa. MC yang luar biasa. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Tabrani selaku ketua pelaksana. Juga MC Bapak M. Hasan yang vokalnya luar biasa. Baiklah, sama-sama kita dengarkan kita. Kalau MC kan suaranya rada ke dalam gitu. Baiklah, untuk acara berikutnya gitu. Suaranya suara dalam jadi agak gitu.
Mudah-mudahan Pak Hasan sehat terus, jobnya lancar, unggal poe ngemsi baik. Juga yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Khalil selaku tokoh masyarakat yang saya hormati dan yang kita muliakan, wabil khusus Bapak Ustadz Hariji Ketua DKM. Ustadz mohon ikhlas Ustadz, yang diundang ini yang ceramah bukan Ustadz beneran, kelihatannya ceramah padahal mah lagi nyari DP ninja nih. Juga yang saya hormati Ustadz Sapuri, Ustadz Hanani, juga yang saya hormati Bapak Kaslak. Tadi saya ngobrol sama beliau di rumahnya, ngobrol aja sih, nggak ditambahin duit mah. Juga yang saya hormati Bapak Sahari Ketua RW 003, juga Bapak Sodri, Bapak Hudari, juga Al-Mukarram Ustadz Rahmat, Bapak Madi, Bapak Mail RT 09, Bapak Ustadz Ali Basa, Bapak Saman RT 10, juga Bapak Obi, dan wabil khusus orang yang baik buat kita Khinal Kiram, Bapak Wakil Wali Kota Serang yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Subadri Usuluddin SH, juga Khinal Kiram abang saya, saudara saya yang dari PKS Bapak siapa tadi nggak ditulis lagi, Pak Jauhani ya. Mohon ikhlas abangku, guruku, tuan guru kiai, mohon ikhlas. Mudah-mudahan kalau guru-guru kita ikhlas, kiai kita ikhlas, orang-orang tua kita ikhlas, Allah ridho, kita masuk surga ikut rombongan kiai. Amin. Ibu-ibu saya, kakak saya, akang-akang saya, emak saya, nenek saya. Wow, kamu belum ngantuk? Kuat sampai jam 1 kuat, sampai jam 2 kuat. Saya nggak kuat. Saya dari jam 9 udah nyampe, berangkat sebelum maghrib. Ya sampai di sini ternyata malam. Saya ngeliat ibu saya tapi mata saya tegar gitu. Ibu-ibu kuat sampai malam? Ada ustadz yang ceramah sampai 2 jam di sini ada. Ustadz ceramah 3 jam juga ada. Waduh, udah berapa ustadz yang mati di sini? Mohon ikhlas, bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, mohon ikhlas. Mi'raj kali ini yang diundang saya. Jadi biasanya kiai apa ini bukan kiai, air resep tangguan teresep balik baik. Kurang gemilu balik baik. Baliknya mak, ya, abang-abang saya son cakep, mantep sonnya, aduh jauhan saya pakainya, kalau terlalu dekat babak gitu ya, jadi agak jauhan dikit gitu. Oke. Wow, bagaimana suara aku? Wow, amazing. Agak dekat segini. Kalau dekat begini kayaknya terlalu itu, saya dengerin di masjid terlalu bapak kuping sakit. Agak segini nih, cek he. Yuk buka suara biar nggak ngantuk ibu. Yuk supaya orang ngantuk, ayo ibu buka suaranya ya. Mohon maaf bapak, saya kalau ceramah lebih seneng menghadap ke ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu tuh ketawanya lepas gitu, gitu. Kalau bapak-bapak ketawanya dicicil, dilihatin dulu orang ketawanya dikit dong. Gitu. Kalau ibu-ibu lebih seru ya. Ya karena ibu-ibu kita udah capek pak, ibu kita udah capek pagi sore siang malam capek ya bu ya. Ngelahirin anak juga capek ya bu ya. Waktu ngeden sakit nggak bu? Sakit tapi resep. Ya kan katanya sakit tiap tahun beranak terus. Ya bareng Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa ballirna ramadana wa hasil maqasidana. Bareng Allahumma barik fi rajaba wa
wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Suara kamu bagus. Nggak nyangka, kirain waktu ngamuk doang cakep, ternyata waktu selawat juga cakep. Coba yang di belakang bareng, Allahumma fi rajaba wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Cakep, biar gak ngantuk aja gitu ya. Kan kalau udah panggung udah harus seru gitu. Jadi jangan agak-agak gimana. Soalnya ini panitia luar biasa, agenda tahunan seperti ini luar biasa. Panggungnya gede, lampunya ya hemat listrik ya he. Ada air muncrat juga. Ini panitia lembur ini luar biasa. Cakep luar biasa. Mudah-mudahan acara seperti ini kita bisa bikin seminggu 3 kali. Biar berkah, kan lurah ada, dewan ada, ya kan? Oh, wakil wali kota ada, tinggal minta aja, ya kan? Ya kan beliau jadi karena kita, ya kan? Coba kasih tepuk tangannya dong. Iya. Saatnya beliau berbagi buat kita, benar? Karena kita sudah berbagi kepada beliau. Kita doain mudah-mudahan pimpinan kita, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dewan, Bapak Lurah, RT RW yang berbuat baik buat kita, bangsa kita, warga kita, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan setiap langkahnya mendapat ridha dari Allah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal. Tuh udah didoain, tinggal minta duit aja. Segini banyaknya jamaah ngedoain, pasti kabul, ya Bu? Pasti diterima Allah sama Allah, betul Bu? Doain terus buat orang-orang yang berbuat baik juga sama kita. Kalau yang nggak baik ya biarin aja lah, nggak apa-apa. Ya, kayak saya doain biar sehat. Ya kan, karena aku jauh-jauh pengen ketemu kamu. Iya, aku dari Jakarta datang ke sini buat kamu. Dan kamu juga kenapa belum pulang? Aku tahu karena ada aku di hati kamu. Dan ada kamu juga di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati, motor hilang. Jadi mohon maaf Kiai, mohon maaf Guru, ini ngundang saya pengennya rame aja. Karena emang saya juga bukan ustadz beneran. Saya dulu teman-teman saya ngaji, saya nggak ngaji, begini akhirnya. Ya, saya di pesantren teman-teman saya ngaji, saya maling lauk. Akhirnya Kiai ya calang. Jadi pelawak, ya kan? Saya ngaji, di Serang ikut ngaji, di Benes saya ngaji, di Caringin saya ngaji, bahkan kakek saya makamnya di Caringin. Napak tilasnya mah bener. Saya nggak pernah belajar bagaimana menjadi seorang artis, nggak pernah. Bapak ibu saya nggak pernah ngajarin menjadi seorang pelawak, nggak pernah. Kenapa saya jadi artis? Ya karena emang nggak punya duit. Iya, kalau jadi artis hajal stripping setiap minggu syuting lumayan ibu. Iya, termasuk saya kemarin kan udah punya mobil, panitia nggak usah beliin mobil. Ya ibu semangat ini, semangat. Bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang keras, kayak bapak suaranya kecil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kelihatan kayaknya lebih pintar ibu-ibu dari Cibadak nih. Ibu-ibu suaranya enak gitu, bapak-bapak mah kayaknya agak berat. Kayaknya agak-agak gimana gitu buka suaranya. Kalau ibu tuh enak. Mudah-mudahan ibu semuanya masuk surga, amin.
Karena ibu tuh baik, ibu tuh rajin, ibu tuh paling sayang sama suami. Ya, ya Bu. Pagi diurusin ya kan, malam diurusin ya kan. Pagi ibu kerja, malam ibu mau dikerjain ya kan. Ya kan, berarti kan suami sayang sama ibu, benar. Doain suami kita biar banyak rezekinya, amin. Biar lancar usahanya, amin. Biar besok dagang di pasar aku semua, amin. Itu ibu. Makanya saya kalau ceramah demen sama ibu-ibu deh. Maaf ya Pak ya. Karena kan saya bapak-bapak. Saya berani buktiin di Cibadak ini pasti ngajinya lebih rajin ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kelihatan sih dari seragamnya aja banyakan ibu-ibu. Ibu-ibu punya seragam, bajunya ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah, ada yang... Coba bapak-bapak mah ya kan, bajunya putih doang gitu kan. Yang diganti cuman kancingnya kuning, biru, merah. Dan saya yakin yang rajin ngaji juga pasti ibu-ibu. Buktinya kalau ngaji, saya berani jajal di Cibadak nih, kira-kira suaranya enakan mana bapak sama ibu? Maaf ya Pak. Ya, maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Coba saya pengen dengar suara ibu-ibu. Barang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak diam dulu. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang barang. Barang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kan enak nih ya kedengeran, walaupun pertamanya ragu-ragu, tapi suaranya kedengeran sampai ke sana tuh, rata gitu mau ngaji karena sering Coba bapak nih. Ibu diam dulu ya. Ibu diam dulu, saya pengen bapak-bapak nih. Apa yang merasa bapak-bapak? Ibu diam ya Bu. Dengerin, ada nggak suaranya? Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak. Alladzi. Ayo Pak. Alladzi. Nggak ada. Nggak laku saya. Ya wajar lah, saya lebih menghadap ke ibu-ibu, wajar lah. Ya, coba ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Terus lam yalid wa lam yakul lahu. Kan enak ya, coba Pak, maaf Pak. Ya. Kalau emak kan enak ngikutnya. Qul huwallahu ahad. Allah. Lam yalid wa lam yakul lahu. Enak kan? Coba dengerin bapak, ada nggak? Maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Biasanya kalau minta kopi keras. Balik dari pasar, kopi. Kalau diajak ngaji rada-rada gimana gitu. Maaf ibu, dengerin sekali lagi Pak, punten Pak, maaf Pak. Ayo Pak, maaf ini Pak, pengen tahu doang di Cibadak ini pinter mana ngajinya bapak jeung ibu yo. Cuma itu doang, punten Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada yang ngikutin. Punten Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadzibatun khafizatur rafi'ah. Ayo Pak. Iza. Ayo Pak. Iza. Ayo Pak. Iza. Ayo Pak. Berarti benar di Cibadak pinteran ibu. Emang harus begitu Pak, kita harus ngalah sama ibu Pak. Nggak ada Pak, kita menang lawan istri, nggak ada.
Semua suami harus selalu salah dan ngalah. Biar kata gagah gede tinggi tetap di depan istri mah mesti ciut. Ya bu, ya bu. Kalau laki-laki walaupun pinter keren tetap ada bodohnya. Benar. Ribut sama istri maghrib dia bilang monyet pulang, monyet pulang. Begitu malam dia pengen monyet dipakai juga. Ya bu, ada begonya nggak bu? Ada. Saya juga kan laki, benar. Karena semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Jadi nggak bakal bisa, ya ibu ya. Profesor, insinyur, ya doktor keluarnya dari rahim perempuan. Makanya ibu kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak jangan dimarahin, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, angkat rok pelan-pelan sambil ibu bilang kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini. Selesai, kita membantu meringankan beban tugas polisi. Bentar-bentar lapor KDRT, benar. Jadi ibu kalau punya suami jangan digalakin. Ya nanti kalau digalakin dia kabur, dicaplok cabe-cabean. Baikin aja suami mabu ya, biarin dia hitam suami kita nggak apa-apa, yang penting ujungnya lancip. Bener, biarin suami kita hitam, yang penting ditepak nggak ngebul. Sebab kalau suami ditepak ngebul berarti udah separoh oncom. Irisin cabai terasi bawang, goreng dia. Ya bu ya, biarin suami kita, biar doain terus biar sehat. Hitam nggak apa-apa, emang dapatnya udah hitam kan? Nggak usah pakai baru sekarang sadar suami saya hitam banget, bangun malam sholat 2 rakaat, ya Allah putihkanlah suami saya. Nggak usah, biarin dia hitam, yang penting keras kerjanya, usahanya, ke situ aja pikirannya. Mohon maaf ibu, saya nggak bisa bahasa Jawa, mohon maaf ya, mohon maaf, nggak apa-apa kan, karena ibu saya Arab. Iya, TKW bagian ngumbah beas. Terpercaya teh, saya coba ngomong ibu saya TKW ngeliatin hidung romannya. Mana ada emaknya Arab anaknya hidungnya gitu ya kan, mau begitu. Mohon ikhlas bapak, resep ya udah terlanjur dibayar. Saya bingung masuk ke sini mau ngomong apa. Waduh, wakil wali kotanya kiai, anggota dewannya kiai, lurahnya juga ustadz, RT RW-nya pinter ngaji. Saya datang ke sini bingung ngomong apa ini. Udah yang penting babnya bab ilmunya juga ilmu nanti pulang ke rumah dapatnya juga udah minimal kita ningkatin imun dulu lah, karena kemarin kita udah capek di Jakarta, capek ibu, bentar-bentar nggak boleh ngomong karena pakai masker. Begitu ngomong pakai masker nggak enak apa gitu ya bu ya. Dan kadang-kadang gara-gara COVID kita juga ternyata nggak pinter ibu. Dulu kita mau makan cuci tangan, sekarang udah 3-4 kali cuci tangan nggak makan. Ya maaf ini, ya bener nggak? Bentar-bentar cuci tangan, makan nggak makan. Jadi artinya kita udah capek dibikin pusing sama COVID, bener. Harusnya COVID udah pergi jauh, jangan balik-balik lagi ya kan? Karena kita nggak butuh dia sama sekali. Ya bu ya, bikin kita takut ya bu ya. Kenapa kita pakai masker? Karena takut mati. Tapi ada tetangga saya pakai masker mati juga. Ya. Cuman kita udah dibikin capek, benar. Kita mau ke pasar padahal duit kita, ya kan? Kita harus berjauhan, distancing. Sampai nenek-nenek nggak tahu artinya, tapi nenek mau kemana? Nenek mau distancing. Ngerti nenek? Enggak, yang penting distancing aja. Bentar-bentar jaga jarak, ya kan?
Nggak apa-apa, sebetulnya bahasa yang keren tuh nggak apa-apa kita berjauhan asal hati kita berdekatan. Buat apa kita selalu berdekatan kalau ternyata hati kita berjauhan? Buat orang-orang yang baik, jauh dekat tetap aja baik. Ya Bu, pakai masker, belum puas pakai helm. Iya, supaya terhindar. Tapi kita doain saudara kita yang kena COVID, yang meninggal, saudara kita, tetangga kita, mudah-mudahan syahid di jalan Allah, ada di dalam surganya Allah. Amin. Kita mudah-mudahan yang masih sehat terlindungi dari kopi. Makanya ibu jangan pusing-pusing, ketawa aja. Bapak, emak udah umur di atas 50, cari senang. Emak cari senang. Sebab susah udah turunan. Ya, sampai punya suami juga masih susah juga. Iya Bu. Ibu jangan bangga kalau ke pasar lewat toko emas digandeng, terus di depan kasir mau bayar ini suami empok ngegandeng, teteh suaminya ngegandeng. Itu bukan cinta, koret namanya. Sebab dia tahu kalau dilepas ibu belanja terus. Iya Bu ya, enggak semuanya. Benar. Sebab abang, kita rata-rata di dalam rumah lebih dulu meninggal dunia suami daripada istri. Survei membuktikan suami lebih dulu meninggalnya daripada istri. Bagaimana nggak buru-buru meninggal? Udah ketahuan suami nggak kerja, tetap istri minta duit. Suami lagi nggak usaha, tetap istri minta duit. Suami nggak megang duit pagi sore siang malam, tetap istri minta. Itu Bu yang bikin suami kita cepat mati. Makanya saya kalau ceramah bikin girang aja, bikin senang. Kalau mau ngaji sama kiai di masjid, basul masail di masjid, ada fikir, ada tafsir. Kalau mau rame ya begini. Bener. Sebab kalau panggung begini namanya syiar. Kalau yang ceramahnya alhamdulillah faslun ay hada faslun ya tidur semuanya. Panitia nggak perlu repot-repot, cuma pakai petromak kelar. Ya, nah, supaya mirajnya kali ini karena kita besok udah nyampe Ramadan, emak biar sehat. Orang yang sehat girang, selalu senang. Orang yang diem aja yang nggak mau ketawa itu cuma dua akibatnya. Kalau orang yang nggak mau ketawa, nggak mau girang, cuma dua Ibu. Satu sakit, dua banyak utang. Itu agak susah ketawa itu. Tapi kalau kita di sini girang, senang, urusan ngaji ada kiai, gitu Ibu. Kalau tiba-tiba Haji Akri diundang, ceramahnya gitu aja. Ya emang begitu. Yang penting kan DP udah masuk. Uang yang sudah masuk tidak bisa diambil lagi. Duit-duit aing, Bang. Karena saya begitu masuk ke sini, Masya Allah, luar biasa ini panitia. Ada lampu-lampu, ada apa namanya lampu yang dari botol itu? Obor udah ada. Padahal di atasnya listrik. Di atas sudah ada lampu, ada neon, di bawah dihajar lagi obor. Wah, saya lihat, waduh, luar biasa, banyak bendera begitu masuk. Pak Salsa tadi ngajak ngobrol. Wah, ini agenda luar biasa. Pak Kaslak, ya ini acara luar biasa Pak Ustadz, kata dia. Saya dipanggil Ustadz, saya nggak marah karena itu saya pikir penghormatan. Ustadz juga nggak semuanya ada di surga. Model saya emang nggak jelas kan? Ya terang-terangan aja. Saya takutnya yang undang saya tawadhu, saya yang ceramah takabur. Ya. Jadi mana orang yang paling benar? Orang yang paling benar yang akhir hayatnya dia meninggal dunia, husnul khotimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini aja ceramah kelihatan benar, baru kelihatannya. Kita masih audisi, bisa jadi abang duluan yang masuk surga, bisa jadi teteh duluan yang masuk surga, yang ceramah belakangan. Bisa aja kan ibu yang patungan bayar saya. Masa yang dibayarin masuk surga duluan? Yang bayar marah dong. Kita nggak tahu ada rahasia Allah siapa yang terbaik, bukan hari ini. Siapa yang boleh masuk surga, siapa aja boleh. Anjing ngikutin kiai masuk surga. Di Ashabul Kahfi anjing ngikutin kiai masuk surga. Masa kita kalah sama anjing?
Ya, benar Ibu. Selama kita bisa jadi agenda Isra Mi'raj, maulidnya kita bikin, Isra Mi'raj kita bikin, kumpul di sini, cakep. Cakep. Saya nggak baca lagi ayat Isra Mi'raj karena Qori 2 kali udah baca ayatnya. Terus juga yang ngasih sambutan baca juga ayatnya. Saya nggak baca lagi dah. Belum hafal. Atau pelawak ngajarin baca Quran, bingung Pak. Mikirinnya kumaha lucu baik. Ya Bu, jadi saya kalau ceramah nggak mikirin bener apa enggak. Saya ceramah aja. Orang mau bilang kok ceramahnya gitu-gitu aja. Ya emang begitu. Yang penting kan udah dibayar. Kalau nggak dibayar nggak bakal datang. Ya Ibu, makanya nggak semua penceramah nanti ada di surga. Ada juga yang miring-miring. Coba aja buka YouTube. Ada ustadz yang ngajar-ngajar bener nggak keluar-luar. Ada ustadz yang keluar mulu nggak ngajar-ngajar. Ada lagi, saya juga begitu. Ada ustadz yang teriaknya sedekah terus. Saya mah ngelucu aja, begitu aja Ibu. Yang penting Ibu senang, girang, udah selesai tugas saya. Saya nggak punya kewajiban kalau saya ceramah, Ibu mesti benar, Bapak mesti jadi orang benar, nggak sanggup. Saya aja bingung benernya di mana. Tapi kita udah bikin acara yang benar di tempat yang benar, kumpul dengan orang-orang yang benar, insya Allah kita masuk surga dengan orang yang benar. Gitu, yang penting berbuat baik dulu lah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu semuanya bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang? Falyamal amalan shalihan, beramal soleh. Tukang sonnya dipakai ngaji baik, soleh, bener. Kalau dipakai dangdutan baik atau kumaha kan gitu, benar. Jadi tenda dipakai ngaji baik. Ibu punya duit, ibu ngeliatin saya duduk, nggak ada yang nyuruh, nggak dipaksa sama Pak Lurah, benar? Nggak disuruh disusun duduknya rapi sama Pak RT, Pak RW, enggak kan? Ibu-ibu yang lillah, bapak yang lillah menghadap saya, nggak ada perintah. Itu bukti lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah. Ini kita Isra Mi'raj. Nanti kita dapatnya mardotillah yang diridhoi Allah. Jadi buat orang-orang yang lillah nggak ada kesel di hati tuh. Walaupun yang ceramah rada PA. Tapi ya emang begitu akal-akalannya kan gitu Bu. Ya Bu ya. Nggak semua ya, setiap undang ustadznya harus benar. Nggak bisa, nyerah Bu. Benar, nyerah saya kalau disuruh benar, nggak bisa. Sebab sadaqallahul azim, maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Kita bisa pagi benar, sore enggak benar. Bahkan ada cerita di YouTube juga Ibu lihat, ada seorang guru yang perkosa muridnya. Ada kan? Iya, kalau saya mendingan nyari yang pego. Pusing-pusing. Pego ada kembaliannya gocap. Berarti cepet di luar. Siapa yang paling benar? Belum jelas sekarang Ibu. Kalaupun saya ngelawak kemarin, sekarang saya pakai kain sarung, apa dijamin kebenaran saya? Enggak. Enggak ada seorang kiai yang menjamin kita masuk surga, enggak ada Ibu. Bagaimana ini tuh? Makanya ujung ceramah sering kita dengar fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di rumah baik, bertetangga baik, bermasyarakat baik, bernegara baik, berbangsa baik, berindonesia baik. Ternyata memang benar Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah. Bisa jadi abang-abang saya duluan masuk surga karena dia nggak ceramah kan, dengerin doang. Ikhlas merek goceng juga, ya kan, ya kan. Bisa jadi. Makanya saya justru ceramah sebetulnya takut Ibu. Cuman banyak permintaan. Kenapa banyak permintaan? Peminatnya sedikit. Parto nggak berani begini. Eko nggak berani begini. Pelawak-pelawak yang lain nggak berani begini. Otomatis karena mereka nggak berani, permintaan kepada saya banyak. Begitu permintaan banyak, otomatis juga harga makin tinggi. Ya iyalah. Makanya saya lebih memotivasi kepada adik-adik kita, sayang. Di saat orang nggak suka dengan sunnah, ayo kita ngidupin sunnah. Di saat orang ngebahas maulid, bla bla bla, ayo kita ikut hidupkan maulid.
Di saat orang nggak senang silaturahmi, kita ikut silaturahim, gitu ibu. Makanya adik-adik kita masukin ke pondok. Ngeri sekarang ibu. Tukang ngomong bisa salah di omongan, tukang nulis bisa salah di tulisan, tukang macul bisa salah di pacul, tukang jahit bisa salah di jahitan. Hampir nyaris semua kehidupan kita sekarang lagi dibuka yang salah-salah. Makanya saya kalau ceramah demen nggak bener, saya ketawa, ajak ketawa aja. Karena orang lebih senang diajak ketawa daripada diajak mikir. Ibu kalau ada penceramahnya bikin jengkel, kesel gitu kan, tiba-tiba ibu makan enak nggak? Tapi kalau habis ketawa giran sama makan rada banyak gitu. Ya, jadi motivasi aja supaya ibu lebih rajin ke pengajian, minimal sering ngaji, seragam banyak. Bener. Coba ibu kalau di rumah aja daster robek masih dipakai. Coba kalau ngaji cakep nggak begini? Cakep, di pengajian ditawarin utang, ambil. Ambil, jangan ngarep-ngarep dibeliin suami, lama. Ya bu ya, lama. Saya udah lihat model bapak-bapak kita, lama, nggak bakalan tiap minggu beliin seragam pengajian buat ibu-ibu. Makanya kalau nggak ngutang, nggak bakal punya. Ngutang yang banyak. Nanti kewajiban suami yang bayarin utang istri, begitu dong. Iya bu. Bu, saya kalau jadi pimpinan saya bilang, ayo ngutang terus. Nanti kita cari pejabat yang mimpin kita yang sanggup bayarin utang-utang kita. Begitu. Ini kadang-kadang kita nggak punya utang dianggap punya utang. Udah begitu lahir brojol udah siap nanggung utang. Udah emang udah kadong, kalau bahasa Betawi udah kadong. Apa bahasa Jawa sini? Udah terlanjur apa namanya? Kagol. Hah? Iya begitu. Kagol. Kagol. Ya udah kagol begitu. Udah ngutang aja. Apa di Indonesia yang nggak bisa diutang? Hampir rata-rata semua bisa diutang. Motor bisa diutang, mobil bisa diutang, bener? Ya udah, tidak di kampung, tidak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia bisa ngutang, bener? Rumah-rumah mewah bisa diutang nggak? Bisa. Apa yang nggak bisa diutang? Bahkan ibu pulang dari sini begitu lihat di depan pintu ada motor, udah lunas apa belum? Masuk ke dalam ada kulkas, ada TV, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Ibu nggak usah jawab, pagi-pagi ibu buka pintu bunyinya udah paham, kredit, kredit, engselnya kering. Berarti di dalam rumah kita emang udah banyak utang, udah jangan tanggung-tanggung, ngutang terus. Cuman kalau takut mati jangan banyak-banyak utang. Sebab orang bisa sulit di alam kubur karena banyak utang. Nah pengen bebas nanti cukup wakafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai peringatan. Abang punya istri minta beliin emas, pegang tangannya, mama ingat mati. Enggak jadi beliin. Mau ngajak jalan-jalan, mama jangan jalan-jalan, nanti kalau mati bagaimana? Iya kan? Nah, kalau umpamanya abang nanya kapan pak rumah dibangun, kapan direnovasi, udah 5 tahun pondasi doang, marah kan istri, pegang abang keningnya istri, mama ingat mati. Aman. Itu pantasnya 3 kali 4 kali sehari kita ngomong begitu, istri nggak nengok keluar, nengok ke muka kita. Mama ingat mati, mama ingat mati. Istri ngeliatin muka kita, papa aja yang mati. Bu, makanya minta duit juga jangan sama suami ibu. Kalau minta duit sama suami pasti ibu kecewa. Bener, belum tentu dapat. Makanya minta duit sama Allah. Minta duit sama Allah. Di mana mintanya? Gimana caranya? Mintanya di kuping suami. Suami lagi tidur deketin, ya Allah, mau belanja nih. Besok begitu lagi pagi-pagi, ya Allah,
Anak-anak mau sekolah, mau sarapan, belum megang duit nih. Jadi mintanya sama Allah. Oh, 3 kali minta nggak dikasih juga, malah tidur suami. Ibu jangan minta lagi, bacain Yasin. Jadi kenapa ibu kalau ribut sama suami kalah? Ibunya nggak siap. Kalau ibu siap nggak bakal kalah. Saya kasih tahu nih, maaf nih Pak, saya lebih ngajarin ke ibu-ibu aja dah. Kalau bapak mau udah jago dah. Paling gitu doang. Kope mana kope? Ya, ibu saya ajarin gitu ya Bu ya. Nyari suami jangan yang ganteng-ganteng, yang udah yang belum punya suami jangan nyari yang cakep-cakep. Yang orang udah pada nggak demen, nggak mau, ambil tuh. Itu lebih aman karena kecenderungan punya suami ganteng pikiran. Bener, cari yang udah sisa orang aja. Itu lebih aman. Kita kesel taruh nggak ada yang ngambil. Apalagi ibu cemburuan, capek kalau ibu cemburuan capek. Bukti ini Bu, kalau pengen punya suami nggak diambil orang, ganteng apa enggaknya, hujan gede, petir gede, bawa ke lapangan. Lihat dari jauh kira-kira geledek nyamber apa enggak. Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabai-cabean, begitu dong. Wah, udah malam ini, tengah malam. Tadi panitia ngomong sama saya jangan sampai lewat jam 12. Asli bener, nih sekarang udah jam 12 ini. Terus. Belum pernah ngeliat penceramah sampai ngusruk gitu, belum pernah. Ini mohon maaf Bapak, mohon maaf Kiai. Ceramah hari ini memang sengaja saya, kalau kurang-kurang begini udah ceramah malam nggak bakal pada betah. Sengaja saya nggak ceramah panjang-panjang, pakai ayat-ayat sengaja. Kenapa? Emang belum hafal. Penting rame be, sabodo. Terus ini terus. Son kalau emang udah ngantuk matiin aja. Jadi kan saya alasan sonnya nggak benar gitu. Pura-pura nincak naon gitu, treket gitu. Jadi harus kerjasama dari awal tadi itu. Benar, kalau sejam segini masih ceramah juga harusnya kita ngobrol. Iya, bisik-bisik tadi. Ya minimal cepet lah. Ya kalau main halus gope. Jadi kalau ceramah yang memang masih asing buat saya, kadang-kadang saya nyarinya girang aja. Kalau ceramah bener, kiai udah pada bener. Ngaji di masjid ada, di majelis ada, basul masail ada, bagian ngaji. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, kalau nggak ada keyakinan percuma. Harus punya keyakinan, makanya temanya mari kita tingkatkan iman dan takwa dan jadikan jalin silaturahmi. Itu intinya supaya kita bisa percaya dan yakin bahwa cerita Isra dan Mi'raj itu adalah kekuasaan Allah, kemukjizatan dari Nabi besar kita Muhammad. Sengaja saya bawa kemana-mana karena itu lebih dalam. Cerita di buku ada, cerita di YouTube ada, cerita tetangga ada, cerita guru ada, tapi keyakinan kita sampai sekarang belum sampai ke situ. Ya Bu? Ya Bu? Beda kita. Rasulullah pikirannya dipelihara oleh Allah. Rasulullah dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. Akhlaknya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, akhlaknya dipelihara oleh Allah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Beda sama kita. Makanya kenapa kita maulid? Memuliakan manusia mulia yang sudah dimuliakan oleh Allah. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, memuliakan Nabi. Sering itu bareng, ya Nabi salam
Qul salam ya habibi salam salawatullah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi seperti Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kalau kita kan ibu nih, maaf saya ceramah baru bisa ngomong. Apakah ada yang berani jamin omongan saya benar? Viral aja miring sedikit omongan saya, viral ibu. Saya jelekin ibu tuh, saya bilang ibu nggak ada giginya. Ya umpamanya, padahal kan masih ada ya bu ya. Tapi kan nggak utuh, tinggal 7. Ya, ibu nggak suka, ibu komplain karena sekarang ibu tangan sama otak lebih cepet tangan ibu. Nggak pakai mikir, ayo, cek dulu, ketik dulu, kita komen, orang nggak suka, udah besok ketangkep, ya bu. Bener, ngomong sembarangan bahaya, udah sekarang dibuktiin sendiri. Ibu jangan membuli saya, berarti kode etik ya kan? Ya kan, jangan dibully saya, ajak aja saya makan. Beres gak? 1 pahala, 2 saya senang, ibu juga berpahala, bener gak? Kan dari tadi saya lagi mikirin siapa ini yang ngajak makan orang segini banyaknya. Nggak ngelihat saya ada meja makan dari tadi. Ini bukan berarti minta makan, bukan. Ini namanya ngomong, gitu. Bukannya minta, bukan. Masing-masing udah pada tua, biar paham. Sebab model kita kalau nggak makan mati, bener. Beda sama orang-orang soleh. Kalau kita nggak makan, nggak minum, haus nggak? Haus, makanya saya minum. Saya kalau dikasih air putih nggak ngerasa penceramah, saya ngerasa kayak dukun sembur. Kayak dijampe ku abahnya, cing cager, cing calakan ku mana, wawi, puh. Ini bukan berarti minta kopi, bukan. Biar paham. Masa malam-malam dikasih minuman kaleng. Dia pikir penceramah kekurangan ion kali. Enggak, jangan teriak bu, malu bang. Malu bu Haji, jangan kopi, jangan. Nungguin yang ngerti aja. Kalau memang nggak dapat kopi ya berarti emang nggak ada yang ngerti gitu. Besok kalau diundang lagi ke Cibadak, saya bawa kopi sendiri. Enggak bercanda. Udah biarin air aja. Di Cibadak emang rezeki saya di panggung air doang. Nggak apa-apa. Ada air sama tisu cukup kok. Nanti kalau emang masih aus juga, isunya dibasahin di air supaya kenyang sambil diisep ditelan gitu. Nanti kalau penceramah belum kenyang juga, kasih kanebo kering ada. Cakep gini, Cibadak luar biasa, malam begini masih bisa ketawa, cakep ibu. Berarti ibu lagi pengen sehat, amin. Jarang ibu jam 12 ketawa, jarang perempuan jam 12 ketawa, iya kan? Yang mau begitu biasanya kuntilanak. Tapi karena ibu cinta sama aku, penghargaan orang Cibadak luar biasa. Dari awal saya datang nggak ada romannya yang pergi, yang pulang gitu nggak ada, masih pada duduk aja. Udah malam pulang dong. Ya kan kalau jamaah pada pulang saya juga ngikut. Masa jamaah udah nggak ada 3 kursi doang masih saya ceramah, mari kita tingkatkan iman. Waktu kuntilanak ngomong itu ustaz gila. Udah nggak ada jamaah masih ngomong aja. Jam 12 ini lewat seberapa? Wah, kamu betul-betul setia menemani aku. Kamu cinta apa ingin membunuhku? Masya Allah, terima kasih Kiai, terima kasih Tuan Guru, terima kasih para pimpinan, terima kasih juga Bapak MC Pak Hasan. Alhamdulillah ini ternyata di daerah Cibadak ini, kelurahan ya,
Pagar Agung. Pagar jagung. Pagar. Hah? Oh, Agung. Oh, makanya saya nengok, katanya pagar jagung. Mana pagernya? Enggak ada kebun jagungnya. Pagar Agung. Kecamatan? Hah? Oh, Walantaka. Walantaka. Ingat jampe kolot baheula. Ada Walantakanya. Walantaka ya kecamatan Walantaka. Iya luar biasa. Saya merasa di sini ternyata banyak penggemar saya. Ibu suka lihat YouTube saya ya? Ya, Akri Patriot TV tahu nggak? Itu ada aku di situ. Ya. Malam-malam masih ketawa gini, cuman kita di Cibadak ini ibu. Coba ada tetangga sebelah udah pada tidur. Iya, ayam aja udah tidur. Tak berarti ibu sehat. Ya bu, jangan dipikirin urusan hidup, jangan dipikirin capek. Mikirin suami capek. Emang begitu-gitu aja. Nggak ada peningkatan ya kan? Mikirin anak juga capek. Bahkan maaf, di Jakarta banyak gara-gara anak orang tua meninggal. Bayangin, begitu anak udah gede dilepas, main narkoba, tangkep, keluarin lagi. Dan mana dia bisa keluar? Jual halaman depan rumah. Tangkap lagi, jual lagi ruang tamu. Keluar lagi, tangkap lagi, jual kamar tengah. Akhirnya bapak ibunya udah nggak keluar-keluar, di dapur aja begini. Karena depannya udah dijual. Ya bu, ini zaman sekarang udah ngeri ibu. Mendingan anak suruh pondok aja, jangan pulang-pulang udah. Di saat orang bicara tentang politik, kita ngaji aja. Di saat orang bicara tentang wah gosip ramai, udah ngaji aja. Iya bu, ngapain? Makanya adik-adik kita ngaji, besok udah gede jadi imam, suara cakep jadi kori. Kalau udah jadi penceramah gampang, tiap hari latihan aja, hadirin hadirat, hadirin hadirat, hadirin hadirat. Benerin tuh kolor, jangan melorot begitu. Iya, daripada main game mulu, main game. Megang HP pagi sore siang HP, yang ngaji HP, yang selawatan HP, yang ceramah HP. Besok yang masuk surga HP. Ya kan? Udah mendingan belajar ngaji aja. Kalau di daerah Cibadak besok adik-adiknya rajin ke masjid. Ibu survei jelas membuktikan lebih bagus anak-anak kita nongkrong di dalam masjid, aman. Kalau nongkrong di pinggir jalan bisa ketabrak motor, bisa keserempet mobil, benar. Tapi kalau anak-anak kita, adik-adik kita nongkrong di dalam masjid, nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Supir PA kali dia. Masukin ke pondok ibu, udah gede mau jadi pelawak nggak apa-apa. Saya juga mondok dulunya. Kiai buka kitab, saya ngikut buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Akhirnya 5 tahun, alhamdulillah saya bisa buka tutup. Emang salah bu? Kiai buka kitab, saya ngikut buka kitab. Selesai, Kiai tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Besok begitu lagi, Kiai buka kitab, saya ikut buka. Kiai tutup, saya ikut tutup. Alhamdulillah, bisa buka tutup. Ya kan kalau suami mah kadang-kadang malas, buka aja dibukain. Iya kan? Batuk saya nih karena air putih sih ya ini lagi cerita dari tadi juga nggak ada yang paham-paham. Nggak apa-apa, lagi cerita. Kenapa saya batuk dari tadi sih air putih terus, mana dingin lagi. Nggak bercanda. Emang udah di mana Cibadak ya, di Cibadak emang rezeki saya air putih doang. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Mau datang deh orang deh. Ya, untuk percaya kepada Isra Mi'raj, ngaji, nggak ada jalan lain ibu. Ngaji, anak kita pondokin, ntar jadi, insya Allah paham. Karena landasannya tadi itu di atasnya Isra Mi'raj, di bawahnya mari kita tingkatkan iman. Apa itu iman? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan.
itu iman. Benarkan dalam hati, ucapkan dengan lidah, lakukan dengan perbuatan, itu iman. Kadang-kadang kita sholat aja ibu, pikiran kita sama ada isi otak kita beda-beda. Kita mau kerja, lagi sholat ingatnya kerjaan. Kita punya janji, mau sholat ingatnya janji. Di mana sinkronnya? Padahal komitmen kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Di mana lillahnya? Dalam sholat kita nyebut Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak kita nyebut Allahu Akbar, tapi ternyata pada saat kita sholat Allah sedikit. Yang jumlah Allahu Akbar jadi sedikit karena di otak kita lebih banyak utang kita. Benar. Kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ternyata pada saat kita sholat, Allah enggak besar. Yang besar utang kita lagi aja. Berapa banyak kita ditipu sama janji-janji kita, ibu. Kelihatan orang benar, kelihatannya baik, mata kita sering ditipu dengan kebenaran. Ibu ketemu saya dianggap saya udah benar. Belum tentu, ibu. Yang tahu dosa saya cuma saya sama Allah. Ibu saya bisa bohongin. Ya bu ya. Kalau sudah iman itu jangan kata dia ningkat bu, dia statis saja begitu aja cakep masih. Kalau temanya mari kita tingkatkan iman, ini tulisan panitia. Kalau dibalikin ditanya mau berapa tingkat, bingung dia. Iya bu? Karena bisa aja pagi iman sore kafir. Yusbihu mu'minan yumsihu kafiron, bener? Hah? Yumsi kafiron, yusbihu mu'minan. Mu'minah maka kafiran. Ibu, model kita begitu. Pagi benar, sore nggak benar. Sore udah benar, pagi bisa nggak benar. Makanya dalam selesai sholat kita nggak boleh pulang, harus istighfar, orang tua kita ngajarin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sholat kita belum tentu benar semua. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Udah di depannya iman, saya lihat lagi keterusannya ada apa itu iman dan takwa. Di mana takwa? Apakah khotib Jumat yang sering teriak ittaqullaha haqqa tuqatih? Khotib suka teriak setiap Jumat, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang sebenar-benarnya takwa siapa? Apakah orang yang sering teriak takwa dia paling takwa? Belum tentu, ibu. Bisa jadi yang masuk surga duluan itu lebih seneng teteh tuh yang bengong lihat saya. Baik. Salah anggap dia sampai nyamuk 2 masuk biasa aja. Sejadi teteh yang duluan masuk surga. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ini pengertian paling simpel kata guru saya. Takwa itu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mana yang kita ikutin, mana yang kita tinggalin, ibu? Ayo bang keliling, masih berani? Ayo ibu, benar nggak ada takutnya kita. Makanya orang yang banyak ngomong bisa jadi banyak salahnya, ibu. Saya pengen tua berhenti saya jadi penceramah, berhenti saya, karena orang yang benar itu bisa jadi nggak banyak ngomong. Ya pagi sore siang malam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Nah, mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Anak sekolah main jajan, la ilaha. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak siapa meren? Melaksanakan perintah
menjauhi larangan Allah, kapasitas kita masih berani ibu ngelarang apa ngerjain yang Allah larang. Orang yang pagi sore siang malam orang tua kita boleh ibu ketawain saya bercanda begini, tapi pikirin ibu, benar orang yang akhir hayatnya mendawamkan la ilaha illallah, sakaratul mautnya ngucapinnya gampang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang membiasakan diri kan mati bagaimana kebiasaannya ibu. Kok setiap hari ngomongnya anjing henang bisa jadi akhir hayatnya nggak bisa ngucap la ilaha illallah, yang dia sebut anjing. Asal kesel anjing, di jalanan anjing, di rumah anjing, besok nggak ada umur habis nyebutnya anjing. Malaikat ditanya dari mana pak malaikat, itu habis nyebut si anjing. Karena hari-harinya enggak, orang tua kita jauh ibu. Makanya la ilaha illallah Allahu ghaniyun amman siwa, Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Adanya dunia ini ya bu karena adanya di tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dakhalal jannah ibu. Kalau orang-orang pintar masih menjadikan perdebatan, udah kita memang nggak pintar, udah itu aja. La ilaha illallah, la ilaha yang kacainya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak apa-apa ketawain, tapi pikirin. Dan itu modal kita masuk surga ibu. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran nggak bakal ngaruh. Pangkat jabatan setinggi-tingginya pangkat kita punya nggak ngaruh. Yang menyelamatkan masuknya kita ke dalam surganya Allah bukan duit kita, bukan pangkat kita. Yang menyelamatkan kita masuk dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya ibu di atas 50, 60 abang udah jangan mikirin urusan, capek. Nggak ada habis-habisnya kita diperbudak. Takutnya kita mati lagi mikirin yang nggak pantas kita pikirin. Ya bu? Ibu mikirin suami biar putih. Oh dari masih muda udah hitam kan telat ibu. Biarin udah hitam nggak apa-apa. Karena laki-laki bukan untuk dipandang, laki-laki untuk dinikmati. Benar, kalau wanita kenapa harus dandan? Untuk dipandang-pandang dulu baru dinikmati. Kalau laki-laki mah bu dari sawah nggak usah dipandang, enak lumpur semua. Asal udah keras juga udah itu aja cukup. Siapa bilang wanita nggak suka dengan kekerasan? Buku kalau nggak keras-keras ngambek. Nggak apa-apa ketawa teteh. Saya memang ngomong untuk diketawain, bukan untuk dibenerin, karena saya nggak yakin omongan saya benar. Kita berharap semua pulang dari sini ada istighfar kita. Ya bu ya. Makanya saya ajak senang aja. Jangan susah-susah. Orang tua kita di mana taklim jauh dulu nyanyi ibu. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Kata ibu saya orang Islam boleh nyanyi, boleh. Orang Islam boleh goyang, boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah, goyangan juga goyangan yang ngajak ibadah. Mana goyangan yang ngajak ibadah tuh? La ilaha illallah, la ilaha. Goyang nggak itu? Ibadah bukan? Boleh nggak? Udah goyangnya itu aja. Makanya kenapa negeri kita sekarang kena banjir? Karena gosipnya yang goyang bukan kepalanya. Nah yang bikin jadi banjir apaan coba? Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, kering negara kita ibu, banjir nggak nyampe. Tapi kalau yang goyangin haradang itu tuh. Iya udah angin kenceng masih haradang baik. Ya benar bu. Ya bu ya. Makanya orang tua kita di mana taklim rata-rata ngaji. Sampai kita punya orang tua ibu sekarang nih maaf kita jadi orang tua udah jarang kita pakai. Dulu orang tua kita ngais bocah, ngendong anak itu pakai sifat 20. Wujud kita bako muhalafatul lil hawadisi. Ya buhu binafsihi wa daniyat kudrat irodat. Dua anaknya nyampe ke genteng. Sampai anaknya teriak, "Mak, lewat, Mak." Saking nikmatnya. Bahkan di mana pengajian ibu ada nyanyian itu enak bener dan nggak ada kasetnya. Ibu
masih ingat nggak? Gila Israel datang memanggil. Itu lagu serem ibu. Ini Israel datang memanggil. Karena dinyanyiin Israel nggak datang. Beda kalau berapa banyak ibu. Karena penyanyi yang matinya di atas panggung ada. Iya, orang papan belum dipaku, dimain injek aja, jeblos. Nah, imannya cakep, takwanya bagus, baru ketemu ibu silaturahmi yang bagus. Ini silaturahmi yang bagus karena ngaji ibu. Adunya mal'unatun, kata Kiai dunia dan seluruh isinya banyak dilaknat oleh Allah. Kecuali ini nih ngaji yang begini nggak ada laknat ibu. Ibu melihat saya senang, ibu patungan bayar saya senang, bener. Apalagi ibu nggak bayar apa-apa sama sekali. Tinggal senangnya doang, masih susah koret amat. Ya. Ini yang cakep ibu, makanya saya usul, saya setuju nih. Siapa yang punya duit di sini, tinggal besok bikin pengajian minggu 3 kali, rajaban terus. Bener ibu. Ada nggak orang bikin rajaban sampai ngutang apa motornya hilang gara-gara dijual buat rajaban? Ada nggak? Nggak ada. Buat hajatan bisa ngadain mobil. Ya bener. Nah udah tuh bu. Nah begitu jalin silaturahmi sekarang emang harusnya. Maaf ibu, kita udah capek tiap pagi sore siang malam buka YouTube, ada aja persoalan, bener. Yang menghina ini, yang menghina itu, bener. Yang ngebully ini, yang ngebully itu, karena kurangnya silaturahmi. Ini kalau kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Di mana? Ngaji, nggak ada yang ribut. Coba obekan tanah. Beda jigo ribut ibu, bener itu. Tapi kalau ngaji nggak ada yang ribut, mau yang ngasih cepet, mau yang ngasih goceng, yang mau ngasih 2.000, akur aja nih. Itu silaturahmi. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami ini kebersamaan yang dirahmati. Ini yang cakep ibu. Ibu ngelihat saya demen gak demen, kelamaan demen juga. Cuman karena ibu nggak mau ketawa karena sebelah ada suami ibu, ya kan, ya kan. Udah 1:30 begel. Oh ya mau ceramah ya. Karena saya datang dari sore, ini acaranya luar biasa, padat sekali. Korinya 2, ya kan. Pejabatnya sambutan. Saya pengen di depan. Nggak mungkin lah. Oh saya di depan, saya ceramah di inti. Waduh ceramah inti Nggak 12 sampai jam 2. Itu bukan ceramah, separuh ngeronda. Jadi Ustaz berisis kamling. Tapi karena cinta, karena hati, karena ketulusan. Walaupun saya yakin nih, saya pulang paling jauh dari sini. Rumah saya Jakarta Selatan, Lebak Bulus, paling jauh. Ya bu ya, ibu mah paling dekat pulang sini kan. Ibu nggak mikirin saya emang. Ya maaf, apalagi udah pulang jam 3 pagi nggak bawa parsel, jadi fitnah ini. Iya, istri saya bisa ngomel, katanya ceramah, kok nggak bawa parsel gitu. Iya, bukan lagi minta parsel, bukan. Biar ngerti orang segini banyaknya. Bercanda. Kadang-kadang kita bercanda aja nggak dapet, apalagi serius. Susah, ya dari tadi aja kita ngomong kopi masih. Ya mudah-mudahan berkah sehat semua, panjang umur, amin. Ya bu ya, saya enggak saya pulangnya jauh, jadi nggak bisa nemenin sampai tadi kamu bilang jam 2, nggak bisa. Jam 1 juga nggak bisa. Ya, belum pernah ngeliat penceramah sampai ngaca ya gitu ya, gitu belum pernah ngeliat penceramah pergi bawa mobil sendiri pulang diantar ambulan, belum. Nah, kalau udah ketemu semuanya urusan cakep, imannya cakep, takwanya cakep, silaturahminya cakep, mudah-mudahan gampang semua urusan, amin. Kita berkeluarga baik, bertetangga baik, bermasyarakat baik, bernegara baik, beragama kita baik, Allah suka kebaikan. Orang-orang tua kita baik. Banyak perbedaan, tapi perbedaan bukan sebuah pertentangan.
Kita justru harus banyak belajar dari sebuah perbedaan. Kalau biasanya yang diundang kiai, hari ini bukan kiai, asik aja. Benar, karena kita belajar menerima perbedaan. Tapi kalau kita nggak belajar menerima perbedaan, mungkin pulang sambil ngomel. Jangan diundang lagi tuh ustadz kayak gitu tuh. Apa itu begitu ceramah gitu? Minta kopi. Ya bilang aja nggak mau ngasih, gimana sih? Ya ahabbal kalam ilallahi ta'ala arba'un. Kita ngomong ke kanan ke kiri, yang paling disukai Allah 4. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini teknis orang-orang tua kita, kakek nenek kita, kiai kita ngerayu Allah. Bareng-bareng, subhanallah, walhamdulillah. Makin kecil, saya aja masih keras suaranya ya. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala yang patut kita puji cuman Allah. Nggak bakal kecewa kita muji Allah. Coba kita puji orang, kita puji suami kita, hari ini cakep, 2 minggu kemudian udah brengsek lagi aja, ya Bu, ya bener. Kita bangga-banggain istri kita, wah dia menurut nggak belanja, iya besok ngeliat tetangganya belanja, minta belanja juga, ya Bu. Tapi dia nggak pernah ngecewain cuman Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Nggak ada yang bersih di negeri ini, ya Bu. Ya Bu, suci udah pasti bersih, tapi yang bersih belum tentu suci. Makanya untuk meraih kesucian cuman Rasulullah. Kita udah berapa kali bersih, kotor lagi. Motor kita udah pakai, kita cuci lagi, kita pakai lagi, kotor lagi nggak Bu? Nah itu kita kira-kira begitu tuh. Udah bersih, kotor lagi, bersih, kotor lagi. Yuk lagi yang keras, bareng saya bantuin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula